Pak yakin di sini belum semua pada kakak benar-benar ya. Ya. Sebelumnya kakak sendiri dulu memperkenalkan diri, nama kakak Yoyan Sulianto, kakak dari Kenya, dan rekan kakak Adi. Nama kakak Adi Ramadhan, saya sebagai kakak juga. Nah sekarang giliran kakak ingin menanyakan nama dari kalian. Mungkin dari adik bisa. Terima kasih kakak. Nama saya Adi Sudita, asal saya dari Karangasem. Kalau saya kan orang sedang dari Indonesia, asal dari Bogor. Ya. Saya itu dari Indonesia. Saya dari Mahindra, dari Jakarta. Nama saya Nabil dari Bintangani. Nama saya Pak Al dari Jakarta. Nama saya dari Barat. Ya, Kalau saya Peggy dari Lombok. Ya. Baik, karena semua sudah memperkenalkan dirinya, mungkin ada dari kalian yang tahu kita ini sedang mengadakan kegiatan apa? Menurut saya Ya, mungkin ini adalah yang dinamakan suatu kegiatan bidang kelompok. Apakah benar? ya benar sekali. Sebelumnya apa mungkin dari kalian ini sudah pernah mengikuti seperti kegiatan seperti ini? Ya, ini ya menyambung dari rekan kakak. Tidak ada salahnya sebelum kita mulai kegiatan ini, yaitu dunia kelompok ini, ada baiknya kita lakukan bersama-sama. Ya, apa ada salah satu teman dari kalian yang ingin doa? Ada? Ya, ada. Ya, sebelum kita melakukan kegiatan, mari kita berdoa menurut nama-nama kita masing-masing. Berdoa baik. Berdoa selesai. Ya, bisa dilakukan. Ya, terima kasih sebetulnya. Karena tadi kita sudah mengawali dengan doa, mari kita lanjut ke topik utama, yaitu pembahasan dari apa tujuan dari ini kelompok ini. Sebelumnya, kakak ingin tahu. Maka kalian sudah tahu yang tadi sudah aku katakan, yaitu selama ini adalah kita melakukan satu bimbingan kelompok. Ya, bimbingan kelompok yaitu dapat dibagi menjadi dua kalimat, yaitu bimbingan dan kelompok. Kalian sudah tahu bimbingan kelompok? Ada yang tahu bimbingan kelompok? Ya, bimbingan itu merupakan suatu proses pembelajaran secara berkelompok. Ya, ya, ada yang menambahkan? Menurut saya bimbingan kelompok itu suatu pemberian bantuan kepada orang melalui kelompok untuk mengetahui bagaimana karakter masing-masing dari kelompok tersebut. Ada yang ingin menambahkan lagi? Tidak lama-lama dulu ini kita ini sharing istilahnya berpendapat. Apa tidak ada yang salah? Ya, kata-kata lagi pendapat tidak ada yang salah. Siapa yang mau menambahkan? Ya, Menurut saya, bimbingan itu merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada individu, baik itu dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memecahkan suatu masalah yang dibimbingkan. ya. Di sini Pak bisa disebutkan di sini dari pendapat saya yang pertama, yaitu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok di sini yang Pak bisa sebutkan ya. Bimbingan kelompok. Bimbingan itu adalah proses pemberian bantuan kepada peserta didik, dan sekarang bimbingan kelompok yaitu proses pemberian bantuan kepada peserta kelompok yang notabene bisa secara individual, sosial, tarik maupun
Mungkin dengan diadakan bimbingan kelompok ini kita bisa memecahkan masalah dengan cara berkelompok. Mungkin itu aja. Itu ya. Yang ada mungkin dari bimbingan kelompok ini kita bisa saling mengenal, saling individu dan bisa saling sharing bagaimana sih memecahkan masalah dalam kelompok. Ada yang mau menambahkan contoh dari teman? Tidak, baik akan simpulkan ini. Tujuan dari bimbingan kelompok itu adalah mengembangkan kemampuan sosialisasi siswa, khususnya kemampuan komunikasi beserta layanan. Bagaimana? Kalian paham? Ya, kakak lanjutkan di sini ya, karena kalian sudah memahami apa itu bimbingan kelompok serta tujuan dari bimbingan itu. Ya, kakak lanjutkan kembali. Kakak lihat, jangan tegang di mukanya. Kakak lihat kok seperti banyak hutan gitu ya. Di sini kita lihat dan saja melakukan bimbingan. Ya, di sini dari bimbingan kelompok ini terdapat 4 tahap. 4 tahap pertama yaitu pembentukan, pembentukan di sini adalah pemilihan satu anggota kelompok untuk membahas suatu topik yang kita akan bahas pada bimbingan kelompok sendiri. Dan yang kedua yaitu pemilihan. Pemilihan ini sangat penting karena jika pemilihan ini kita diabaikan bahwa akan topik yang kita pilih nanti tidak akan bagus. Begitu. Artinya pemilihan topik ini sangat berperan penting dalam pelaksanaan bimbingan kelompok sendiri. Dan yang ketiga adalah kegiatan. Kegiatan ini adalah kegiatan sendiri, kegiatan bimbingan kelompok sendiri itu mengerjakan atau mencari solusi dari apa permasalahan yang kita angkat atau topik yang kita angkat pada bimbingan kelompok ini. Itu yang keempat yang terakhir yaitu adalah penentuan atau pengambilan. Pengambilan di sini karena tadi kita di awal memenuhi masalah dan di akhir kita harus memenuhi pemecahkan agar bisa masalah itu selesai tanpa ada beban dari permasalahan sendiri. Bisa terima? Sudah mengerti kan? Baik, kakak lanjutkan di sini mengenai beberapa asas yang ada dalam bimbingan kelompok. Ada asas yang ada dalam bimbingan kelompok itu yaitu yang pertama asas kesukarelahan, asas kekinian, asas keterbukaan, asas kerahasiaan, asas kegiatan, dan asas kenormatifan. Mungkin itu beberapa asas yang sudah kakak jelaskan. Bagaimana, sudah dapat mengerti? Baik, kalian semua jangan malu-malu itu kalau ada pertanyaan ya. Saya kira suasana sudah sedikit mencair, tapi agak sedikit masih tegang suasananya ya. Gimana kalau Bapak punya ide, kita melakukan suatu permainan atau game untuk menjaga suasana yang tegang ini agar kita bisa relax melakukan suatu diskusi nanti. Gimana, setuju? Tapi pertanyaannya, permainan apa? Nah, kakak di sini punya satu permainan yang kakak membuat sendiri permainan ini, yang kakak kasih nama yaitu permainan biang kerok. Ya, biang kerok ini. Ada yang tahu sebelumnya permainan biang kerok seperti apa permainannya? Kakak akan jelaskan permainan biang kerok ini seperti apa. Teknisnya yang pertama, satu teman ke teman yang lain akan saling membisikkan kata kunci atau clue dari orang pertama yaitu kakak yang masih tahu kata kunci atau clue itu, dilanjutkan ke teman yang lain membisikkan dan seterusnya sampai ke teman yang terakhir. Jika kata kunci yang pertama tetap hilang dan yang sudah berlanjut sampai yang terakhir salah kata kuncinya, kita cari siapa yang kerok yang melakukan kesalahan.
Ya, ada kan? Sudah ada dua kesempatan. Oh ya kan? Sudah ada ya? Kami bisa melawan itu.
Ya, tadi dia bengkel-bengkel. Sekarang siapa bengkel ini? Dan sekarang dari sini yang terakhir ini. Ya, apa lagi? Sinawal pokoknya seperti Ya, tak salah sekali. Tidak ada bagian dan juga. Sinawang pokoknya ngerti. Ya, di sana tadi. Dia ini juga sama. Sama dia. Ya, dari baiklah. tapi berlari-lari dengan istri pusing. Ya, hampir aja. Tapi sudah berjalan Salah. Kali berlari-lari. Dengan istrinya. Tadi berlari-lari berjalan-jalan istri dari Dewi Persik. Ya, istrinya. Bagaimana? Kalian sudah ada dengan baik ini? Ya, karena tadi sudah kita mau melalui tahap yang pertama, kiranya kita bisa mencairkan suasana, ya itu, dan kita masuki yaitu tahap yang kedua. Kita mulai dari sini. Tahap yang kedua adalah tahap pemilihan. Itu pemilihan ini yaitu pemilihan topik, pemilihan topik untuk kita bahas nantinya dan diskusikan dalam bimbingan kelompok ini. Apakah dari kalian ada usulan apa sebaiknya kita angkat topik dari bimbingan kelompok ini? Ya, ada. Mungkin topik yang harus dipecahkan di bimbingan kelompok ini menurut saya ini apa namanya itu apa maafkan perkumpulan geng-geng motor itu ya sekarang kan banyak geng-geng motor yang anarkis, apalagi ada di kita itu ada pembunuhan anak kecil, ada perampokan, apalagi sampai membuat anarkis di jalan-jalan itu. Mungkin topik geng motor lebih baik menulis kembali yang sangat menarik dibahas, namun adakah topik yang lain yang dibahas? Ya, bagus. Kalau menurut saya Kak, pemilihan yang paling besar di perguruan tinggi. Nah, kenapa saya memilih topik ini? Karena aslinya kita lihat pada saat anak-anak ini sudah memasuki perguruan tinggi atau akan mencari perguruan tinggi. Nah, itu banyak sekali pilihan yang timbul di benaknya. Seperti saya juga pernah alami seperti itu. Nah, mungkin ada solusi dari kakak-kakak untuk membahas topik yang itu. Ya, ada yang lain? Ya, Menurut saya topiknya mungkin saya kebebasan sekarang banyak sekali kaum muda pelajar atau siswa itu banyak ambil tujuan di luar nikah gitu kan. Adanya aborsi mungkin kakak bisa memberikan masalah itu. Terima kasih Kak. Ya, saya di sini ingin
tujuan dari bimbingan kelompok ini? Kalian sudah tahu sendiri tadi kan apa tujuannya, untuk menyelesaikan topik atau permasalahan yang kita angkat di sini. Ya, dari topik Agus yang tadi Agus sudah angkat, bagaimana pendapat kalian mengenai topik atau bingungnya memilih jurusan yang tepat untuk tujuan ini? Kalian yang mendapat? Ya, tadi yang saudara sudah menyebut bingungnya memilih kebetulan tinggi bisa bisa kebetulan tinggi. Kalau menurut pengalaman dari saya ya, di sini faktor utama itu faktor bakat kita sendiri, faktor luar mungkin faktor dari guru kita SMA. Kita secara konsultasi pada guru BK di SMA, jurusan apa yang sudah kita harus tempuh setelah tamat di SMA. Karena itu sangat membantu, dan dari bakat kita sendiri, misalnya kita lulus, kita harus punya pikiran, kita harus lanjut ke jurusan matematika, fisika, kimia, jadi itu saya. Ya, bagus dari masukan dari Anda tadi. Mungkin yang lain ada masukan. Tidak usah malu-malu ini masukan dan ini pendapat. Kita tegaskan bagian pendapat tidak pernah salah. Ya, tetap benar lagi pendapat dari kalian. Silakan. Ya, terima kasih kepada mereka. Ini kenapa saya pilih tema yang itu, karena seperti kita ketahui kan dari pengalaman yang sudah ada, mungkin karena kurangnya sosialisasi ke sekolah yang dilakukan oleh perguruan tinggi, atau kurangnya partisipasi kita atau kurangnya bantuan kita untuk mendukung kita ke jalur mana yang akan kita pilih. Nah, mungkin di sini harusnya dimulai dari diri kita sendiri, mengenal dengan diri kita, yaitu kemampuan apa saja yang kita miliki. Misalnya kita memiliki kemampuan dalam bahasa Inggris, dan otomatis secara logikanya akan memilih dengan jurusan bahasa Inggris. Tetapi karena orang tua kita mungkin yang berbenturan di sini, karena orang tua kita mungkin ingin kita ke PGSD atau ke jurusan yang lainnya seperti itu kan. Nah, di sini saya ingin minta solusi kakak bagaimana caranya supaya orang tua itu mengerti apa yang menjadi atau yang kita inginkan dalam kita ini akan menentukan nanti ke depannya karir yang semoga bagi diri kita. Terima kasih. Ada yang menambahkan? Saya mau melakukan saya tidak dengar tapi dia bilang jurusan bahasa Inggris, tapi faktor orang tua dan negeri tidak jurusan bahasa Inggris. Di sini yang orang kita sendiri. Jadi kita hampir 5% berhak menentukan pilihan kita sendiri. Asalkan kita bisa menanggung urusan negara. Selain itu kita juga bisa memanggil mereka ke SMA untuk mengadakan konsultasi sama orang-orang kita dari mereka sendiri. Dan itu tidak pada saya. Mungkin saya di sini yang menambah gimana dalam waktu kita masih SMA, kita tidak memiliki sebuah kepastian. Orang tua memberikan kita keleluasaan di mana apa jurusan yang kamu inginkan, tapi kita bingung. Bingungnya di sini setelah kita ujian mau kemana kita nasib kita. Disinilah penting yang ingin saya dari pengacaranya agar saya tidak bingung memilih jurusan dan saya bisa menikmati jurusan itu dengan baik. Itu tadi masukan